Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, insyaallah kita pada hari ini senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat serta nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung banyaknya, maka patutlah kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, dengan sisa umur yang masih ada pada diri kita masing-masing, mudah-mudahan sisa umur yang ada ini senantiasa bermanfaat buat kita semua, memberikan kontribusi yang positif, memberikan pencerahan baik untuk diri kami dan para pendengar sekalian di mana saja berada. Mudah-mudahan semua ini akan menjadikan motivasi, menjadikan pencerahan, menjadikan tazkiyatun nafas, pensucian diri bagi kami sendiri sebagai manusia dan insan yang dhaif, yang lemah, yang penuh dengan kelalaian dan kealpaan. Juga para sahabat, saudara-saudara sekalian, para ikhwan, para akhwat, mana saja berada dalam mendengarkan video yang sederhana ini. Begitu pentingnya silaturahim, begitu pentingnya manusia diciptakan oleh Allah, tidak mungkin tidak memiliki manfaat. Setiap yang dijadikan diciptakan oleh Allah mesti memiliki manfaat. Mungkin kita sebagai manusia yang kata Allah diberikan ilmu hanya sedikit, dengan terus belajar, dengan terus menuntut ilmu barangkali, maka niscaya tidak mampu akal pikiran kita, kecerdasan kita akan mengcover semua yang ada di alam jagat raya ini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, kita hanya diberi ilmu yang ada di pikiran kita, akal kita sebagai manusia itu hanya sedikit. Sehingga berapapun ya, ilmu yang kita miliki, kalau diukur dari segi pendidikan formal maupun informal, maka tetap sedikit. Artinya tidak mungkin manusia itu bisa mengcover semua pengetahuan yang ada di dunia ini. Sehingga kita harus sadari betul bahwa kita sebagai manusia itu terbatas. Terbatas pengetahuannya, terbatas kecerdasannya, terbatas, dan semua terbatas.
Dan disinilah kita harus menyadari sebagai manusia, khusus bagi diri kami sendiri dan juga para saudara sekalian yang mendengarkan video ini, menyadari betul bahwa dengan keterbatasan ini perlu kita selalu memohon petunjuk kepada Allah agar kita tidak tergelincir, ya, agar kita tidak terus menikmati suatu kesalahan yang selama ini mungkin kita rasakan nikmat padahal itu salah. Allah dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan dalam mukaddimah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Jenis laki-laki dan perempuan. Jadi Allah hanya mengenal laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban liqabaila lita'arafu. Wa qabaila lita'arafu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan diciptakan bersuku-suku. Kita kenal ada suku di Jawa saja banyak, ada suku Sunda, ada suku Jawa. Kemudian kalau kita ke Sumatera ada suku Batak, ada suku Minang, banyak sekali suku. Bahkan kalau kita bicara skala internasional, ada orang Amerika, ada orang Afrika, ada orang Asia, dan setiap manusia Allah ciptakan secara anatomi atau bentuk fisik, warna kulit itu berbeda. Subhanallah. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu diciptakan bersuku-suku bangsa. Jadi berlainan di dunia ini. Untuk apa? Nah, lita'arafu wa qabaila lita'arafu. Jadi dengan berlainan suku bangsa, beda negara, itu untuk saling kenal. Untuk saling kenal, saling mengasihi, menyayangi antara satu dan yang lain. Bukan untuk memerangi atau menyakiti, tidak. Allah menciptakan manusia laki-laki dan wanita bersuku-suku bangsa. Ada ribuan suku barangkali, ada ribuan bangsa di dunia ini untuk lita'arafu, untuk saling kenal. Dengan kenalnya itu maka bisa saling mengasihi, memberi, menerima dalam rangka mardotillah, mengharap ridho Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya ditutup dengan berkenalan itu Allah mengharapkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah akan menilai dari manusia tadi dari sejauh mana dia takwanya. Karena Allah memuliakan bagi orang yang takwa. Jadi hanya orang yang takwa saja yang dimuliakan oleh Allah dari suku bangsa yang ada tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang dimuliakan oleh Allah dari sekian banyak manusia, berjuta-juta manusia, baik secara internasional maupun nasional, dan seluruh dunia, itu adalah orang yang takwa yang dimuliakan oleh Allah. Nggak pandang bulu dia orang dari mana, suku apa, warna kulitnya hitam atau putih, sawo matang, kuning langsat, apapun, Allah tidak mengenal itu. Allah hanya memuliakan orang yang takwa. Subhanallah. Disinilah keadilan Allah bahwa takwa itu adalah modal, aset yang harus kita raih. Salah satu takwa itu apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah melalui Rasulnya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis sahih yang dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah berapa banyak ayat Al-Quran yang sudah kita amalkan dan berapa banyak hadis Rasul yang sahih yang kita laksanakan. Ini pertanyaan. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Setiap orang punya kemampuan yang sangat terbatas. Dan sebaik-baik kita adalah mencoba berupaya melaksanakan ayat Allah
dalam arti perintah dan larangan sekuat dan semampu kita sesuai yang kita pahami. Sehingga kita tidak boleh saling mengejek, saling merendahkan, itu tidak boleh, karena pemahaman orang itu adalah masing-masing. Maka itu Islam adalah ibadah, merupakan agama dakwah, agama memberikan informasi, mengajak yang baik, meninggalkan yang buruk, bukan mengejek atau menyalah-nyalahkan, karena memang keterbatasan manusia itu akan masing-masing. Mengajak yang baik itu adalah dakwah, bukan mengejek, tapi mengajak. Nah, kata Rasulullah, salah satu yang harus kita laksanakan. Kenapa orang bilang silaturahim itu akan memberikan panjang umur, membawa rezeki? Subhanallah. Karena Rasul mengajarkan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Barang siapa orang yang percaya, mengimani Allah, percaya adanya Allah, yakin dengan adanya Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir di mana orang akan dibangkitkan nanti di yaumil akhir, falyasil rahimahu, maka bersilaturahim pada semua orang. Orang kalau sudah bersilaturahim, insya Allah hati yang tadinya tidak suka, hati yang tadinya membenci, hati yang selama ini kita mungkin menilai orang itu salah, jelek, dengan silaturahim ini akan cair, sehingga timbullah kasih sayang di antara kita. Dengan timbul kasih sayang di antara kita, dengan timbulnya kita silaturahim, silaturahim adalah menyambung tali kasih sayang, rahim itu adalah kasih sayang. Maka insya Allah perasaan-perasaan yang negatif itu akan hilang. Maka benar kalau Allah menciptakan manusia ini dari jenis laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku bangsa, itu untuk berkenalan, untuk saling kenal, bukan untuk saling bermusuhan. Dan Allah akan menilai setiap orang itu dari takwanya, bukan dari hartanya, bukan dari wajahnya, atau bukan lifestyle-nya dia, cara hidup dia yang mewah-mewah, bukan, tapi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu adalah merupakan aset yang terbesar yang harus kita raih. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, khususnya bagi diri kami yang dhaif, dan juga para saudara sekalian yang mendengar video ini. Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk terus meraih dan suka dengan perintah-perintah Allah yang untuk menuju takwa tadi. Setan tidak tidur. Orang ingin berniat baik, mesti godaannya besar. Dan disitulah perjuangan. Bagaimana kita menata hati, bagaimana kita menjaga hati, agar perintah Allah untuk ta'aruf dan takwa kita laksanakan, dan perintah Rasulullah untuk memberikan penjabaran dari ta'aruf tadi, kita bersilaturahim. Karena silaturahim adalah merupakan bukti kalau kita ini adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Disinilah pentingnya silaturahim. Banyak lagi hadis Rasul yang sahih, banyak ayat Allah yang menuju untuk ketakwaan. Karena keterbatasan kita mungkin cukuplah untuk saat sekarang ini, untuk video kali ini, pentingnya silaturahim dalam rangka mewujudkan rasa iman kita kepada Allah dan hari akhir, dan juga mewujudkan ayat Allah bahwa kita diciptakan manusia, diciptakan Allah sebagai manusia adalah untuk berta'aruf, untuk saling kenal, saling kasih sayang dalam rangka menuju takwa. Karena manusia diciptakan Allah dengan kondisi yang ada, dengan kesempurnaan akal yang diberikan, maka ketakwaan itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara yang sederhana ini kita dapat mengamalkan suatu poin bersilaturahim dan berkasih sayang di antara kita, sehingga kita terlepas dari permusuhan antara satu dengan yang lain. Dan inilah menjadikan modal untuk kita selalu berhusnudzon kepada setiap orang, sehingga kita
berlepas diri dari rasa hasad, hasud, dengki, iri yang itu akan menjadi penyakit hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hati itu dan senantiasa Allah memelihara kita kepada hal yang menuju takwa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.